Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Hari ini saya menyampaikan judul Kawruh Titen. Kawruh Titen berasal dari pengalaman yang mengesan lalu diagendakan menjadi Kawruh Titen. Seperti zaman dulu sering ada burung perenjak. Kalau burung perenjak ngoceh di sekitar rumah, di sekeliling rumah, lalu perenjak seperti itu, istilahnya akan ada tamu, dan tamu itu merupakan kerabat, keluarga atau orang lain yang datang dengan tidak hanya membawa tangan kosong, tapi pasti membawa oleh-oleh. Itu orang Jawa, lebih-lebih orang kampung, sangat-sangat titen tentang hal itu. Ada lagi bunyi burung emprit gantil. Emprit gantil itu kalau umum dinyatakan burung kedasih. Lalu oceng burung kedasih itu, ndi bocahe, ndi bocahe, ndi bocahe, lalu dik 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 begitu. Orang kampung pada saat itu lalu bingung. Burung kedasih ngoceh berbunyi. Akhirnya orang kampung itu sambil membawa utak, sambil membawa genter untuk mengusir burung kedasih yang ngoceh itu. Mengapa? Sudah menjadi kawruh titennya orang kampung. Kalau ada burung kedasih berbunyi seperti itu, mengabarkan bahwa akan ada kejadian yang kurang baik. Ada suatu cerita, anaknya baru pergi akan ke Jakarta mencari pekerjaan, atau memang sudah pesan-pesanan dengan kawan yang lain. Dia tidak sampai lama orang tua mendengarkan burung kedasih itu, terus ada kabar bahwa anaknya itu kecelakaan. Jadi istilahnya ndi bocahe, ndi bocahe, ndi bocahe, ndi bocahe, dik 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 dir, seperti itu. Itu bunyi burung kedasih. Orang kampung mengatakan itu emprit gantil. Ada lagi kawruh titen ketiban cecek. Orang yang ketiban cecak segera, terus cecak yang jatuh itu terus segera disobek mulutnya. Mengapa seperti itu? Karena orang kampung sudah betul-betul titen kalau ada cecak yang jatuh pada punggungnya atau pada tubuhnya, akan kejadian yang kurang baik. Saudaranya, temannya, atau keluarganya
akan meninggal. Hal tersebut itu mengapa terjadi seperti itu? Karena memang di dalam alam ini merupakan jaringan. Setelah para pinter, para ahli membuat alat, di sana ada channel, di sini ada channel, ternyata merupakan jaringan seperti jaringan telepon, HP, dan segalanya. Itu sebenarnya juga mengambil dari bahwa alam itu adalah merupakan jaringan. Atmosfer alam ini merupakan jaringan. Ada lagi, pernah kejadian cucu saya pas di Tulungagung pada waktu itu. Cucu saya itu ikut saya di Tulungagung. Pada waktu akan tidur, dia tidak mau tidur, malah nginjen-injen longan, melihat longan tempat tidur itu. Saya bilang, ada apa? Ada apa? Dia bilang bahwa bau kembang. Bau kembang. Dia sangat gelisah sekali karena berbau kembang, sehingga tidak bisa tidur, akhirnya mencari-cari di longan. Saya sendiri tidak bau, tidak merasa ada bau kembang itu, saya tidak merasa ada bau, tidak terasa bau kembang itu pada diri saya. Tapi cucu saya yang sangat gelisah dengan adanya bau kembang. Cucu saya itu kira-kira pada waktu itu umuran anak sekolah SD. Tidak lama kemudian, setelah jam 9 pagi, waktu itu malam, mencari kembang itu cucu saya malam. Jam 9 pagi ternyata ada berita duka bahwa ibunya cucu saya itu meninggal dunia di Salatiga. Oleh sebab itu lalu saya terus pulang, padahal saya ke sana itu untuk menghormati sang tamu, karena menghormati ada pengantin. Saya di sana sebagai tamu untuk menerima serah terima daripada pengantin itu. Akhirnya saya batal. Saya terus pulang menuju Salatiga. Cucu saya tidak saya kandani, tidak saya beritahu bahwa ibunya sudah meninggal. Terus tidak saya beritahu. Setelah sampai di Salatiga, dia terus nangis lembur-lembur, nggak karu-karuan. Berarti benar bau kembang itu betul-betul ada channel pada anak saya. Karena alam ini merupakan jaringan dari orang tuanya yang meninggal itu, akhirnya masuk di dalam perasaan si cucu saya. Banyak banget lah. Kalau kita mau titen tentang hal-hal yang seperti itu, memang betul-betul bisa diambil hikmahnya. Kalau memang pada saat-saat biasa kok kita ada sesuatu hal yang seperti itu, segera kita istilahnya istighfar atau membaca apa yang bisa menenangkan dirinya. Lalu mesti kita mengoreksi diri kita sendiri atau mendalami peristiwa-peristiwa yang kemarin-kemarin. Itulah kawruh titen yang bisa kita sebutkan saat ini. Di antara itu juga masih banyak. Seperti ada burung gagak, kalau orang kampung menyebutkan itu burung gaok
ada gak lelumbungan, pasti tidak lama kemudian akan terjadi ada kematian. Nah, hal yang seperti itu orang kampung sangat-sangat mendalami tentang hal-hal kawruh titen. Semoga dengan kawruh titen itu kita tanggap ing sasmita, kita percaya bahwa alam ini walaupun kelihatannya kosong, tapi sebenarnya itu merupakan jaringan. Ternyata oleh para ahli, para pinter, ternyata dalam alam ini sudah dibuat alat seperti HP menjadi jaringan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menambah wawasan. Yang akan datang juga saya akan menyampaikan yang hal-hal yang berkaitan dengan alam ini. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.